Perkataan Yesus huruf merah dan huruf hitam di Perjanjian Baru. Saya Pendeta Henry Tandianta dari Gereja Alkitab Allah Esa Firman Utama Gaibu. Pak Pendeta TD, perkataan Yesus itu selain ditulis huruf merah, ada huruf hitam juga. Iya. Kalau kelompok sinaga iblis nggak paham dia, kelompok Alexander Hujater ya, Alexander itu penghujat ya di dalam 1 Timotius 1 ayat 20. Sinaga itu iblis ya, ada di dalam Wahyu 12 ayat 3. Mereka tidak dibuka pikirannya, dia mampet ya, mampet pikirannya. Coba ya. Jadi suara atau perkataan Yesus langsung di Perjanjian Baru, khusus di Perjanjian Baru, itu bisa huruf merah, bisa huruf hitam. Mari tak kasih tahu yang huruf hitam. Ini betapa tumpulnya pikiran mereka ya. Matius 3 ayat 17, Lukas 3 ayat 22, Matius 17 ayat 5. Suaranya sama begini. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia. Ayo, sinaga iblis pasti ngomong itu suara Bapa. Karena kata-katanya inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, ditulis pakai huruf hitam. Itu suara siapa, Pak? Suara Yesus Allah. Dikonfirmasi di 2 Petrus 1 ayat 17. Dan Kisah 13 ayat 3 ya. Nah sekarang paham, itu suara Yesus Allah, Yesus Roh Kudus itu. Kalau Bapa tidak bisa bersuara, Yohanes 5 ayat 37 ya. Kenapa kamu tidak pernah mendengar suaranya dan rupanya pun tidak pernah kamu lihat ya? Karena Bapa itu kiasan Yesus Allah ya. Yang bisa bersuara itu Yesus Allah, yang dipanggilnya Bapa. Pecah otaknya Pak, otak kami pecah Pak, mikirin gitu ya, salahmu sendiri ya. Kalau sembah Yesus clear, langsung celing ya. Contoh yang kedua adalah Yohanes 12 ayat 28. Yesus berkata pakai huruf merah nih, Bapa, dipermuliakanlah namamu. Lalu dari surga ada suara. Yang jawab siapa? Bapa, Pak. Melkiades. Yang jawab itu Yesus Allah, Yesus Roh Kudus. Kata-katanya, aku akan memuliakannya lagi. Semua kata aku itu pasti Yesus. Bapak nggak bisa bicara. Tapi menurut kami itu Bapak, itulah tumpulnya pikiranmu. Itu contoh lain, misalnya Wahyu Ibrani 1 ayat 8. Ibrani 1 ayat 8. Tahtamu ya Allah tetap untuk selamanya, tetap seterusnya, dan tongkat kerajaanmu untuk selama-lamanya. Itu suara siapa? Suara Yesus Allah, ditujukan untuk Yesus manusia. Pusing Pak, lah karena kamu tidak nyembah Yesus ya pusing kayak gitu. Kemudian Wahyu 4 ayat 1. Marilah kemari, aku akan tunjukkan apa yang segera akan terjadi. Hurufnya apa? Hitam. Ya. Suara siapa? Suara Yesus Allah. Wahyu 21 ayat 5 ayat 6 ayat 7. Aku Alfa Omega. Suara Yesus Allah. Wahyu 14 ayat 13. Sungguh. Ya. Kata roh mereka beristirahat dalam damai. Suara Yesus Allah, hurufnya hitam ya. Kemudian udah ya, Wahyu 22 ayat 17 itu pengantin perempuan, roh dan pengantin perempuan berkata marilah, hurufnya hitam ya. Jadi suara Yesus huruf hitam, posisi Yesus sebagai Allah yang roh. Nggak paham Pak, karena kamu penyembah iblis. Coba sembah Yesus, celing, pikiran ini dibuka, ngerti. Lalu yang huruf merah mulai dari kapan Pak? Mulai dari Lukas 2 ayat 49 sampai Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Yesusnya di darat, di daratan bumi. Perkataan Yesus ditulis huruf
merah. Kemudian dari Kisah Para Rasul 9 ayat 4 sampai Wahyu 22 ayat 20, perkataan langsung Yesus ditulis huruf merah. Yesus ada di langit tingkat 2. Pak, pecah kepalaku Pak mikirin begitu. Makanya sembah Yesus, celing. Kalau kamu sembah Bapa ya, pecah kepalamu mikirin kayak gini. Betul? Makanya jangan seperti si naga penyembah iblis, jangan mau. Si naga merah padam, Wahyu 12 ayat 3. Jadi si naga itu iblis, ya, iblis merah padam. Ya, jangan juga seperti Alexander di dalam 1 Timotius 1 ayat 20. Alexander itu penghujat, ya, yang harus diserahkan pada iblis. Ya, seperti itu ya. Penyembah yang benar akan menyembah di dalam roh dan kebenaran. Sebab Allah yang benar, hidup yang kekal, namanya Yesus Kristus. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Sembah Yesus pikiran celing. Tapi kalau kamu sembah Bapa seperti ngikutin si naga merah padam iblis itu, atau Alexander di dalam 1 Timotius 1 ayat 20, itu ayat Alkitab loh. Ya, seperti itu ya. Ya, sembahlah Yesus supaya pikiranmu dibuka mengerti kitab suci. Haleluya. Amin.